Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas C di semester 2 Politeknik Kesehatan Jember ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Seni Tradisional Jaranan dari Sanggar Putra Tanjung Balunglor. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Pratiwi dengan NIM 2412523799. Perkenalkan, nama saya Rena Cindy Aulia dengan NIM 24125240. Saya Sasi Putri Mauritania dengan NIM 2412524441. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Alafni dengan NIM 2412524455. Kesenian tradisional merupakan salah satu warisan budaya turun-menurun dari nenek moyang kita yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Contoh dari kesenian tradisional ini sendiri yaitu salah satunya adalah seni tari. Nah, pada tema kali ini kita mengangkat seni tari jatilan. Jatilan sendiri merupakan kesenian tari kuda lumping yang menggambarkan ekspresi dari kalangan atas hingga kalangan bawah yang banyak melibatkan unsur-unsur magis di dalamnya. Ada beberapa jenis jatilan, yaitu jatilan pegon dari Blitar, jatilan reog dari Ponorogo, jatilan obyok dari Ponorogo, dan juga jatilan pakem dari festival. Dan di sini kami memilih jatilan pegon dari Blitar. Jatilan pegon ini merupakan salah satu dari jenis jatilan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jatilan pegon ini menarik karena pada kostum penarinya memiliki ciri khas, yaitu kostum dengan nuansa wayang orang. Jatilan pegon ini memiliki arti campuran. Campuran yang dimaksud di sini yaitu menggunakan pakaian yang dipakai orang tetapi tidak meninggalkan ciri khasnya. Ciri khas jatilan itu yaitu menggunakan properti berbentuk kuda dan juga diiringi alat musik slumprit. Jatilan pegon sama halnya dengan kesenian jatilan lainnya yang merakyat dan digemari banyak orang. Sama halnya dengan jatilan pegon rukun budaya di Kelurahan Blitar. Kelurahan Blitar ini mendapatkan predikat kampung budaya yang merupakan salah satu aspek kebanggaan dari Kota Blitar. Masyarakat Kota Blitar masih menjunjung tinggi adat istiadat, kebiasaan budaya, serta norma yang ada di lingkungan. Masyarakat Kota Blitar masih melaksanakan kegiatan rukun yaitu salah satunya bersih desa. Ada setiap kecamatan yang berada di Kota Blitar melaksanakan kegiatan jaranan jatilan pegon ini yang bertujuan tolak bala dan pengusiran kesialan yang datang dari luar desa. Isi ini dengan Bapak siapa? Dari Mas Bambang Sugiarto. Awal mulanya terbentuknya seni Sanggar Tanjung Putra gimana awalnya, Pak? Awal mulanya ya karena dulunya pada tahun 97 itu di lingkungan ini kita mendirikan suatu perkumpulan pemuda yang ada di lingkungan kita yang saat ini yang kita tempati. Nah, muncul nama Sanggar Putra Tanjung itu berawal dari kita mengambil nama daerah yang kita tempati karena di sini di lingkungan kita itu terkenalnya namanya Tanjungan. Tanjungan. Nah, sehingga muncul nama Tanjung itu kita ambil nama daerah yang kita tempati. Nama putra itu adalah para pemuda saat itu yang lagi berkumpul. Nah, dengan perkembangan era dan zaman hingga saat ini, terus kemudian dulu kita cuman belajar tari itu di emperan belum seperti kondisi saat ini yang kita lihat. Nah, dulu cuma perkumpulan di saat kita membuka privat itu tari itu sejak tahun 2012 hingga saat ini. Nah, untuk membuat privat tari itu kita membuka untuk siswa mulai usia dini hingga sudah remaja seperti itu.
Gimana caranya Bapak mengajak generasi muda sekarang untuk ikut seni ini? Em, yang pertama kita membuat mereka supaya tertarik itu pertama kita memberikan fasilitas dulu, bukan memberikan tapi kita memfasilitasi tempat bermain teman-teman itu dulu. Nah, di saat mereka sudah merasakan nyaman dan apa, tinggal kita mengarahkan sehingga mereka sudah keterbiasaan datang ke sanggar, merasa nyaman sehingga ada saling komunikasi dengan teman yang satu dengan teman yang lain. Akhirnya dari situ, dari mata peranti itu mereka mengajak untuk belajar tari itu. Nah, di Sanggar Putra Tanjung ini memang dikhususkan untuk pembelajaran tari tradisional dan kreasi, bukan modern, tapi kita lebih cenderung fokus ke pengembangan dan melestarikan seni tari tradisional dan kreasi. Apa ada tantangan buat sekarang, kan sekarang udah zaman modern, apakah ada tantangan buat ngajak anak muda buat ikut seni ini? Ya, kalau tantangan pasti ada karena dengan dunia modernisasi saat ini mereka sudah banyak bergaul dengan alat teknologi, sehingga keseharian mereka itu sering main gadget. Nah, itu kan kurang begitu baik pada pola pikir dan anak, sehingga keterbiasaan main gadget itu juga mempengaruhi segi kesehatan juga karena ada radiasi. Handphone itu punya pengaruh radiasi kepada organ-organ yang ada di dalam tubuh. Kalau kita sering terus-terusan bermain gadget akan berpengaruh di situ. Nah, supaya mereka tidak terpengaruh dengan bermain handphone dan gadget itu, ya kita fasilitasi dengan pembelajaran tentang tari. Paling enggak kalau cuma pembelajaran aja mereka merasa jenuh, sehingga kita memfasilitasi suatu pertunjukan panggung-panggung untuk supaya mereka belajar tapi bisa tersalurkan di situ. Nah, selain itu mereka setiap 4 bulan sekali mengikuti uji kompetensi, sehingga akan ada kenaikan jenjang prestasi di saat mereka melakukan pembelajaran selama 4 bulan ke depan, sehingga 4 bulan terus seperti itu. Jadi kalau memang tantangan banyak sih, tantangan. Yang penting kita bisa ngomong dan kita bisa mengarahkan bagaimana supaya mereka itu pergaulan mereka bisa lebih terarah gitu. Baik Pak, terima kasih. Boleh kenalan? Boleh. Mbaknya dengan Nama saya Rima Rahmadani, biasa dipanggil Rima. Oke, Mbak Rima. Kalau saya boleh tahu Mbak Rima sendiri gabung sama Sanggar Tari ini mulai kapan, Ge? Mulai 2021. Oh, cukup lama. Sekarang sendiri Mbak Rimanya umur berapa? Umur 17 tahun. Umur 17. Ya. Untuk yang membuat Mbak Rima tertarik sama ikut Sanggar Tari ini itu apa? Karena saya sering lihat pentas gitu, jadi saya kepingin gitu ikut sanggar. Kebetulan rumah saya deket di sini, jadi ada sanggar di sini. Jadi saya kesini untuk bergabung gitu. Oh, gitu. Dan ternyata cukup lama, cukup betah di sini. Oke, terima kasih ya Mbak. Sekian.
Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.